Jadi kita ketika bertemu dengan saudara kita sama muslim, hendaknya menyebarkan salam. Ya, Rasulullah SAW sangat menekankan kepada kita untuk menyebarkan salam. Kata beliau, ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, berilah makanan kepada orang-orang, salatlah di waktu malam saat orang-orang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan kedamaian. Ini keutamaan yang pertama, yaitu salam menyebabkan kita masuk surga. Keutamaan yang kedua, menyebarkan salam menjadikan terhapusnya dosa-dosa kita. Nabi SAW bersabda, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha biyadihi tanasarat khatayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lain, lalu dia mengucapkan salam, lalu dia berjabat tangan, rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Masya Allah, kita cuma salam kemudian jabat tangan, ini bisa merontokkan, menghapus dosa-dosa kita. Dan kita butuh, karena kita ini banyak dosanya. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu banyak salah. Yang ketiga di antara keutamaan salam juga, ini akan menyebabkan kita saling mencintai, saling mengasihi, mempererat persaudaraan kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wallahi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahab. Ya, kata Nabi, wallahi kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Lalu kata Nabi, mau enggak saya kasih tahu kalian suatu amalan, jika kalian melakukannya kalian akan masuk surga, kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ya, baik. Al-awwal, idza laqita musliman fasallim alaihi. Kalau kamu ketemu seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Bertemu di sini ada dua macam. Bertemu secara langsung, ya, papasan, ya, secara langsung, seperti sekarang ketemu langsung dalam majelis, dalam masjid, di jalan. Yang kedua, ketemu tidak langsung, ketemu tapi jarak jauh. Gimana? Lewat HP, misalkan nelpon kan, ya, apalagi sekarang ya, bisa lihat gambarnya juga, video call, ya kan, tapi jaraknya jauh, ini juga masuk. Makanya kalau antum nelpon, ucapkan salam, assalamualaikum, daripada halo misalkan, ya, boleh-boleh saja halo, tapi kalau kita salam dapat pahala, kalau halo nggak dapat pahala, ya. Nah, demikian juga kalau ketemu, boleh saja antum pakai klakson, ya boleh juga, tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau salam, antum mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan, ya. Nah, maka sebarkan salam, baik ketemu secara langsung maupun jarak jauh. Tapi syaratnya, idza laqita musliman, kalau ketemu seorang muslim. Kalau non muslim, nah ini penting nih, kalau antum yakin, ya, tahu persis kalau dia bukan muslim, jangan mendahului dia dengan salam. La tabta'ul yahuda wan nasara bisalam, jangan kalian mendahului orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan salam, ya, jangan mendahului, karena mereka tidak pantas mendapatkan, ya, hal itu. Tapi kalau mereka yang pertama kali salam kepada kita, jawab apa tidak? Jawab. Kalau kita dengar secara pasti mereka mengucapkannya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, misalkan ada boleh salam sama antum, ya, tapi salamnya jelas,
maka boleh antum menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau tidak jelas, cukup jawab waalaikum. Ya, karena dulu orang-orang Yahudi juga mengucapkan salam kepada Nabi, tapi bukan assalam, tapi assalamualaikum. Assam itu kematian, kehancuran buat kalian. Ya, makanya Nabi waalaikum bagi kalian juga. Ya, Allah kabulkan doa saya kepada kalian dan Allah tidak mengabulkan doa kalian kepada saya. Ya, nah. Selanjutnya, qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu seorang muslim, ucapkan salam dengan lafaz ini. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Warahmatullah, dan kasih sayang Allah. Wabarakatuh, dan keberkahan untuk Allah kepada kalian. Masya Allah. Pak, kalau kita memahami salam ini, Masya Allah, dalam salam ini ada 3 doa yang kita butuhkan. Assalamualaikum artinya keselamatan. Siapa yang tidak ingin selamat? Apalagi orang Indonesia, banyak yang namanya selamat, ya kan? Saking pengennya selamat, bahkan ada loh yang KTP-nya selamat dunia akhirat. Mantap ya. Ya, ada. Ya, kita semuanya pengen selamat, terutama nanti selamat di akhirat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita didoakan semoga kalian selamat di dunia dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari kejahatan, dan selamat di akhirat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Warahmatullah, dan disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ingin disayang sama Allah? Semua kita ingin disayang sama Allah. Ya. Wabarakatuh, dan keberkahan. Nah, ini juga semua orang butuh keberkahan. Ya. Sampai banyak warung barokah, ya kan? Rumah sakit barokah, apotik barokah, semuanya pengen barokah. Ya. Nah, karena barokah itu artinya apa? Al khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak, yang melimpah dan terus menerus, langgeng. Itu namanya barokah. Ya, kebaikan yang melimpah dan terus menerus. Misalnya antum didoakan semoga usahanya barokah, itu berarti apa? Ya, luas, banyak dan langgeng. Karena ada orang mungkin laris sehari tok, ya, atau sebulan, habis itu sepi. Nggak, ini terus menerus. Itu namanya barokah. Ya. Taib. Ini yang paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau enggak sempurna, assalamualaikum warahmatullah, ya, boleh apa tidak? Boleh. Assalamualaikum saja boleh, tapi nggak pakai saja loh ya. Ya. Assalamualaikum saja gitu nggak? Ya. Assalamualaikum boleh, boleh. Jadi ada 3 tingkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini tingkatan yang pertama, yang paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi, ini tingkatan yang kedua. Assalamualaikum, ini tingkatan yang ketiga. Wa in sallama alaika faqul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemudian dia mengucapkan salam kepadamu, atau ada orang yang mengucapkan salam padamu, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjawab salam hukumnya wajib. Kalau kita mengucapkan salam itu sunnah, ya, mengucapkan salam itu sunnah, mendahului mengucapkan salam. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau minimal semisalnya. Dengan yang lebih baik, misalkan dia assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih baik. Atau minimal
sama. Kalau dia assalamualaikum berarti minimal adalah waalaikumsalam, itu minimal. Tapi kalau kita lebih sempurna, lebih banyak, itu lebih bagus, ya. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kaidah usul fikih, hukum asal perintah menunjukkan wajib. Makanya menjawab salam hukumnya wajib. Ya. Baik. Jadi kalau misalkan ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena nggak ada yang lebih lagi, udah nggak ada lebih lagi. Tapi kalau dia assalamualaikum saja, nah itu bisa waalaikumsalam warahmatullahi atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjawab dengan yang lebih baik itu dari dua sisi. Sisi yang pertama tadi lafadznya. Kalau dia assalamualaikum berarti kita waalaikumsalam warahmatullahi atau wabarakatuh. Ya. Yang kedua dari sisi sambutannya. Misalkan dia mengatakan dengan penuh kehangatan assalamualaikum, jangan antum jawabnya waalaikumsalam. Jawab tapi kayak orang tertekan gitu, jangan, ya, nggak boleh. Harus yang lebih baik. Misalkan kalau dia ramah dengan penuh kehangatan, kita pun demikian waalaikumsalam, masya Allah, gitu, ya. Jangan seperti tadi. Nah,